Halo teman-temanku semuanya, kali ini saya akan mendeploy aplikasi undangan API ini. Backendnya menggunakan Vercel ya teman-teman. Langkah pertama yaitu kita clone atau download. Kalau di sini saya itu download ya teman-teman, ini download sebagai zip ya. Kemudian setelah di download seperti ini ya teman-teman, langsung saya buka VS Code-nya. Kemudian kita install dependensinya menggunakan perintah install ya. Buka terminal masing-masing, kemudian kita install, kita tunggu, kemudian kita bikin file .env ya teman, dengan cara mengkopikan saja dari .env example ini. Nah seperti ini sudah ada. Kemudian kita generate app key-nya ya teman-teman, application key kita paste. Nah sudah muncul ya teman-teman app key-nya seperti ini. Kemudian kita diminta untuk push ke GitHub-mu. Nah di sini saya sudah menyiapkan sebuah repository yang masih kosong ya teman-teman. Terus kita bikin repository baru, misal backend undangan ini ya teman-teman. Untuk tipenya bebas, mau public atau privat ya teman-teman. Terus kita bikin saja. Kalau sudah, kita git init dulu ya teman-teman, karena dari kita download masih kosong, belum ada gitnya. Git init. Kalau sudah, kita git add semuanya pakai titik, kemudian kita commit git commit min m, pesannya first commit. Terus setelah itu kita diminta mengubah namanya menjadi main, nama branch-nya yang semulanya itu master ya teman-teman. Ini kita ubah menjadi main, git branch min m main begini ya teman. Nah otomatis dia akan berubah menjadi main. Terus kita tambahkan remote-nya, kita kopikan saja ya teman-teman. Terus kita suruh push ya. Kita langsung kopikan saja biar cepat teman-teman. Kita tunggu saja. Nah ini sudah. Terus kita coba refresh ya teman-teman, apakah sudah masuk. Nah sudah masuk ya teman-teman. Karena backend undangan ini kita butuh sebuah database, di sini saya menggunakan elemen SQL ya teman-teman. Untuk database-nya itu menggunakan Postgre. Kita sign lewat GitHub saja ya teman-teman. Kita bikin akun terlebih dahulu, misal undangan ini aja ini. Nah kalau sudah, kita bikin instance baru ya teman-teman, namanya undangan ini aja. Ini pilih yang free ya teman-teman. Terus kita suruh dipilih ini saja ya teman-teman, Hongkong saja ya. Terus kita cek kembali. Nah seperti ini udah betul, kita bikin instance ya. Kalau sudah, kita coba lihat servernya, dari host servernya kita kopikan ya teman-teman, karena kita kan baru bikin database, itu masih kosong, jadi kita perlu membuat tabelnya lewat aplikasi ini, undangan API ini ya teman-teman. DB hostnya kita salin yang tadi, kemudian username dan nama database-nya itu sama. Kemudian untuk portnya Postgre itu 5432 ya. Kalau password ini tinggal kopikan saja ya. Kemudian save, terus kita jalankan migrasinya menggunakan perintah
PHP saya migrasi sekian seperti ini ya teman-teman. Dia akan membuatkan tabel, kita tunggu saja ya teman-teman. Teman ini lupa diganti, sepertinya nanti terjadi sebuah error di sini teman-teman. Ini masih MySQL, seharusnya di sini kita menggunakan Postgre ya teman-teman, PostgreSQL. Kita patahkan saja teman. Nah seperti ini, kita coba lagi. Nah otomatis dia akan bikinkan sebuah tabel dan juga migrasi yang lainnya ya teman-teman. Kita cek. Kita cek di statusnya aja ya, statistiknya aja teman-teman. Nah ini sudah masuk tabel user dan komen. Setelah database-nya jadi, kita bisa langsung deploy di Vercel ya teman-teman di sini. Dengan cara create project baru, add new project di sini ya teman-teman. Otomatis dia akan import Git repository ini ya teman-teman. Kita tunggu saja. Kita install dulu ya teman-teman biar bisa terkoneksi. Kemudian ini sudah kita bikin tadi, kita import. Ini order env nya di sini, jangan lupa ya teman, kita bikin, kita sesuaikan saja ya yang sama di sini, yang ada di sini. Untuk ini kita hapuskan dulu karena kita nggak pakai mail. Seperti app name-nya kita kopikan saja di sini. Kemudian app key-nya jangan lupa. Kemudian base URL. Kalau base URL kita kosongan saja dulu ya teman-teman. Nanti saja dulu karena dia akan mengikuti dari URL yang sudah di deploy di Vercel, karena kita belum tahu, jadi kosongin saja dulu ya teman-teman. Kemudian database-nya yang tadi sudah kita buat, kemudian ini portnya, kemudian ini nama database-nya, username, kemudian ini passwordnya. Kemudian ini time zone-nya. Kalau cookie itu nggak perlu ya teman-teman, nanti kita bikin manual. Di sini cookie atau seperti di, oh ya ini ada di readme dari undangan API ya, panduannya itu cookie-nya kita isikan false ya teman-teman. Cookie to false, terus HTTPS itu true, kemudian CWT key, oh ya karena ini menggunakan API dan menggunakan CWT, maka perlu CWT key. Di sini saya contohkan seperti kemarin saja ya teman-teman, 1-8. Nanti ini diubah seaman mungkin ya teman-teman. Kemudian ini yang tadi sudah, ini udah, oh ya ini juga sudah. Terus kita bisa langsung deploy saja ya teman-teman. Kita tunggu.
kita bisa lihat statusnya juga. Ini sudah selesai ya teman-teman. Terus kita ke dashboard. Melanjutkan yang tadi, kita kan sudah push, kita sudah bikin create project di Vercel, kita juga sudah import tadi. Terus kita ubah variabel yang tadi ya teman-teman, dari base URL itu belum kita tambahkan, dan debugnya itu seharusnya false ya teman-teman, karena masuk ke mode production. Ada di bagian settings, terus environment variable ya teman-teman. Debugnya yang tadi ini masih true, diubah ke false ya teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian untuk base URL ini ya teman-teman, kita lihat di bagian domain sini, bagian undangan guest 10 ini ya. Kita salin, terus ke settings lagi, kita tambahkan base URL seperti ini ya, kita save. Nah sudah masuk ya teman-teman. Debugnya juga udah false, HTTPS sudah true, cookingnya juga udah false. Kemudian kita deploy ulang ya teman-teman, agar ke refresh itunya, env-nya, dengan cara masuk ke refresh dulu ya teman-teman, ke projectnya, ke deployment, kemudian kita klik yang paling baru, terus kita redeploy ya teman-teman, langsung redeploy saja. Kita tunggu, bisa lihat lognya juga ya teman-teman. Oke, sudah download, boleh install juga. Sudah semua ya teman-teman. Kita bisa lihat di project kita di sini. Terus kita bisa buka ya teman-teman untuk memastikan. Nah seperti ini sudah bisa ya teman-teman. Ini yang tadi, klik deployment tab yang tadi, kemudian pilih yang paling baru, kemudian kita pilih redeploy, kemudian sudah selesai ya teman-teman. Untuk mengetesnya saya menggunakan yang ada di GitHub saya kemarin. Kita URL nya kita kopikan saja, kita inspect dulu ya teman-teman. Di bagian ini data URL, kita tempel saja yang sudah kita buat untuk percobaan. Kita buka undangannya, jaringan aman, user sudah login. Kemudian kita coba tambahkan data ya teman-teman. Tes, ini tes juga, ini hadir. Nah sudah masuk ya teman-teman. Kemudian untuk yang di VS Code ini bisa langsung silang saja, nggak apa-apa teman-teman. Kemudian yang ada di GitHub juga seperti ini saja. Kemudian kalau kita cek di bagian statistik ini, kita refresh ya teman-teman, sudah masuk, sudah ada data yang masuk di sini ya teman-teman. Mungkin cukup sekian ya teman-teman cara deploy di Vercelnya. Kita tes lagi ya teman-teman, dua-dua. Nah seperti ini ya teman-teman, sudah bisa ya. Mungkin cukup sekian ya teman-teman cara deploy undangannya di Vercel.
Kalau ada kesalahan mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Dadah teman-teman, dadah semuanya.